Oke, 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gelora Sanggam dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam kebahagiaan dan keberkahan tentunya. Dan hari ini saya Yanti akan menemani para pendengar semua dalam program Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan tentunya kita udah ditemani dengan narasumber yang berkompeten dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan, yaitu Pak Juhriyadi. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Dan tentunya untuk materi hari ini terkait imunisasi dasar lengkap. Oke Bapak, ini apa aja nih tugas dan fungsinya untuk bidang Bapak? Kalau bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ini ada 3 seksi sebenarnya. Yang pertama, kami menangani penyakit tidak menular, pencegahan penyakit tidak menular. Yang kedua, kami juga membawahi pencegahan penyakit tidak menular, lalu pencegahan penyakit tidak menular. Menular dan juga satu seksi lagi yaitu seksi surveillance dan juga imunisasi. Seksi surveillance itu apa tuh? Surveillance itu sebenarnya pengamatan penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa. Contoh kayak HIV, kayak demam berdarah, kayak mungkin leptospirosis, penyakit campak dan sebagainya. Jadi surveillance itu pengamatan terus-menerus terhadap suatu penyakit di berbagai daerah dengan berbasis kita melihat orang, tempat, dan juga waktu. Oke, jadi di waktu, misalnya waktu bulan kemarin adakah kasus? Bulan ini adakah? Nah, seperti itu. Jadi dia pengamatan terus-menerus ya. Jadi potensi penyakit yang terjadi peningkatan itu selalu kami amati. Kita akan membahas terkait imunisasi. Nah, sejauh ini bagaimana nih pergerakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan dalam layanan imunisasi ini? Bahkan kalau tidak salah ada layanan di puskesmas dan jemput bola ya? Nggih, kalau program imunisasi ini memang pelayanannya sebenarnya di puskesmas. Puskesmas, rumah sakit, dan juga mungkin dokter praktek, dokter swasta juga bisa melakukan imunisasi. Jadi imunisasi ini biasanya dilakukan di posyandu juga bisa. Oh iya benar, posyandu. Posyandu itu dia buka. Lalu memang kadang-kadang teman-teman juga ada misalnya di suatu desa. Di suatu desa itu mungkin ada beberapa waktu kegiatan imunisasi di posyandu tidak datang. Mungkin bayinya sakit atau anaknya sakit. Itu biasanya dilakukan sweeping. Sweeping artinya menjemput ke rumah. Artinya kita datangi ke rumah untuk dilakukan imunisasi. Itu seperti itu. Memang tadi pelayanannya dilakukan di puskesmas, di rumah sakit, juga di dokter praktek swasta juga bisa. Jadi seperti itu. Yang ulun lihat ada yang sering puskesmas langsung turun ke sekolah, ke desa. Iya. Kalau ke sekolah itu namanya BIAS, Bu, program imunisasi anak, bulan imunisasi anak sekolah. Dan itu biasanya dilakukan ada di bulan tertentu yang memang nanti imunisasi itu dilakukan beberapa jenis imunisasi biasanya anak sekolah itu. Ada imunisasi campak juga ada di sekolahan, MR biasanya. MR itu measles rubella namanya. Kalau MR itu sebenarnya measles itu ya campak dan rubella. Kalau rubella itu biasanya menyerang ke ibu hamil. Yang bisa bikin polio itu ya anak. Bukan. Kalau ibu hamil ya bisa ke anak. Kalau polio itu pasti lumpuh. Beda lagi ya. Kalau rubella itu biasanya kebutaan. Jadi kalau kena itu bisa. Anak. Iya, seperti itu. Tapi ini boleh disampaikan dulu Pak terkait pengertian dan manfaat dari imunisasi sendiri. Pengertian dan manfaat imunisasi. Oke, langsung saja Bu ya. Yes. Imunisasi itu sebenarnya cara kita mengajari tubuh kita, di mana kita memasukkan virus yang sudah dilemahkan, atau biasanya disebut vaksin, agar tubuh kenal
dan juga punya pasukan lah. Artinya pasukan itu biasanya kalau tubuh kan antibody ya, Iya, namanya benar. antibody. Ha-ha. Jadi kalau nanti virus asli yang datang menyerang tubuh kita, kita sudah punya pasukan nih yang untuk membentengi virus itu supaya jangan bisa berkembang biak di tubuh kita. Itu sebenarnya gunanya imunisasi. Jadi virus yang telah dilemahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh supaya tubuh membentuk antibodi untuk gunanya apa? Gunanya nanti kalau ada virus yang jenis yang sama yang menyerang Masuk, iya. yang akan masuk ke dalam tubuh, itu kita sudah bisa mengantisipasinya. Seperti itu. Sebenarnya itu manfaat imunisasi. Itu imunisasi namanya. Iya, Kalau manfaat imunisasi itu banyak sekali sebenarnya. Salah satunya manfaat imunisasi itu adalah satu manfaat imunisasi yang pertama tadi membangun kekebalan tubuh, yaitu di mana vaksin membantu tubuh untuk membentuk antibodi tadi untuk melawan bakteri atau virus tertentu tanpa harus sakit terlebih dahulu. Itu satu. Yang kedua, dapat mencegah penyakit berbahaya. Contohnya melindungi anak dari risiko penyakit serius seperti polio yang lumpuh itu. Benar, kelumpuhan. Lalu penyakit campak itu ujar kita di kampung itu Apa ya, gatal? Tapi bukan. gatal tuh pasti Pak ya, kayak Ya campak gatal ya. apa aja kita di kampung lah kadang pernah. Ini lalu ada juga difteri. Difteri itu apa tuh? Difteri itu batuk kerjaan atau pneumonia dan juga meningitis itu bisa. Iya, Bisa tahu, meningitis itu kan radang otak. Iya, benar-benar. Kalau difteri itu batuk kerjaan. Hmm, Yang batuk yang mungkin kalau kita kayak batuk anjing kayak gitu. iya. Seperti itu. Lalu yang ketiga, manfaatnya mencegah komplikasi dan juga kematian. Itu gimana mengurangi risiko cacat fisik, contohnya kebutaan dan juga kelumpuhan. Tadi kan polio itu bisa lumpuh. Lalu kebutaan itu biasanya terjadi karena kita kena rubella. Ibu Ibunya hamil kena kena rubella, bener. itu biasanya terjadi kebutaan pada anak. Seperti itu. Lalu mencegah kematian akibat infeksi yang berat. Seperti itu. Yang ketiga, yang keempat kayak ini menciptakan kekebalan kelompok. Maksudnya apa? Herd itu namanya herd immunity. Artinya kalau di suatu desa, ini kita anggap desa, itu banyak anak-anak ataupun orang-orang yang sudah diimunisasi, otomatis kan virus yang menyerang di desa itu kada mampu nih, kada kawa. Artinya belum ada masuk di situ. Karena kita sudah kebal seluruhnya. Oke. Seluruh masyarakat atau populasi di sana sudah kebal, otomatis virus tidak akan bisa masuk ke sana. Itu herd immunity. Jadi semakin tinggi cakupan imunisasi di suatu desa, artinya semakin rendah peluang penularan penyakit di desa itu. Itu yang jadi masalah. Kalau nanti ada banyak yang cakupan imunisasinya rendah, itu tiba-tiba pasti akan ada penyakit yang akan datang. Seperti itu. Lalu yang keempat sebenarnya, yang kelima, mendukung tumbuh kembang. Kan kita sekarang lagi tren-trennya stunting. Benar. Nah, lagi stunting. penanganan banget Penanganan nih. stunting. Nah, itu dari beberapa penelitian, anak-anak yang terkena stunting itu rata-rata imunisasinya tidak lengkap. Itu rata-rata. Dari hasil beberapa kajian memang disebutkan status imunisasinya tidak lengkap. Kenapa? Karena malah anaknya jadi timbul sering sakit-sakitan. Itu yang menyebabkan asupan gizinya jadi berkurang, kan sakit, sering sakit. Benar. Kalau dapat imunisasi kan kekebalannya kuat nih, dia tumbuh kembangnya juga akan mendukung seperti itu. Lalu yang keenam, kenapa imunisasi itu penting? Karena efisiensi biaya dan juga waktu. Contoh, kalau kita sakit mana? Duit lagi dong. Duit lagi ya. kita keluar kan? Duit lagi. Itu yang penting. Ke rumah sakit Ke rumah sakit repot lagi. sekali. Artinya kita lebih bagus mencegah daripada mengobati. Itu seperti itu. Oke. Akhirnya diketahui imunisasi itu kurang atau belum itu apa Din ke Sebalangan nanya-nanya ke warga gitu ya?
ke masyarakat? Biasanya kan ada pencatatan pelaporannya, ada Bu. Enggih. Status seorang anak ini imunisasinya lengkap atau tidak, itu biasanya ada pelaporan di kami. Itu berjenjang Bu, pelaporan dari puskesmas, dari posyandu, puskesmas ke dinas. Itu ada catatan by name by address. Oke. Seperti itu. Jadi dia statusnya sudah kelihatan. Makanya kemarin salah satu upaya kami memberikan reward, walaupun mungkin dalam tidak terlalu besar lah. Ada reward mungkin dalam bentuk hadiah kecil. Yang mungkin pengen kami sih itu bisa menimbulkan daya ungkit. Ada semacam tabler kalau memang bayi tersebut imunisasinya lengkap. Oke. Jadi ya reward lah ya. Ya, reward sedikit. Sebenarnya kami pengen kalau nanti sebenarnya ada inovasi sedikit. Mungkin kalau nanti mereka mau sekolah misalnya mau lanjut ke PAUD atau ke apa, bisalah menyampaikan bahwa status imunisasinya mungkin kalau memungkinkan. Kan itu orang kan masyarakat biasanya kalau tidak ke dalam bentuk paksaan akan sulit. Benar. Nah, kalau memang nanti bisa bekerja sama dan berkolaborasi mungkin dengan dinas pendidikan atau sebagainya, itu menjadi satu persyaratan masuk sekolah kan lebih bagus lagi. Iya benar. Sebenarnya nggak apa-apa sih Pak dipaksa demi kesehatan ke Iya, demi kesehatan tadi ke depannya. Iya. Oke, jadi tadi sedikit pembahasan kita tentang imunisasi ya. So, kita break dulu dan stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Oke, kembali lagi di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Dan balik lagi kita dalam program Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Dan tentunya kita udah masih ditemani oleh narasumber kita yaitu Pak Juhriyadi ya. Dan tadi kita udah membahas terkait apa sih imunisasi, dampak dari imunisasi, dan kali ini kita akan membahas terkait jenis imunisasi karena cukup banyak ya tentunya. Dari 0 sampai 13 bulan sampai SD. Jadi wajar ya orang tuanya itu selalu bertanya-tanya anaknya dan ada penolakan juga ya Pak ya. Jadi boleh disampaikan dulu nih Pak. Kalau imunisasi rutin yang program pemerintah itu ada 14 jenis. Yang rutin 14 jenis ya. Yang rutin, 14 jenis yang Banyak biasanya ya banyak. Mungkin sebenarnya jenisnya beberapa, cuma ada kadang-kadang penguatan lagi seperti itu. Oke, mungkin belum bisa jelaskan beberapa imunisasi itu. Yang pertama, program itu terbagi menjadi imunisasi dasar namanya, imunisasi dasar untuk bayi dan juga anak di bawah 2 tahun. Baduta aja kita namanya. Nah, di mana berdasarkan umur, anak umur 0 sampai 24 jam itu sudah ada imunisasi. Baru lahir nih. Oh iya. Itu dapat namanya hepatitis B. Hepatitis itu langsung. Langsung karena kan biasanya hepatitis ini kan ada kemungkinan dia terjadi dari mungkin ibunya, dari peralatan persalinan dan sebagainya, makanya untuk terus melahirkan. Jadi untuk mencegah itu umur 0 sampai 24 jam itu sudah harus diberikan HB, hepatitis B, HB0 namanya. Dan HB0. itu disuntik. Biasanya diberikan semacam disuntik. Oke. Itu untuk menjaga penyakit hepatitis B. Jar kita di kampung itu sakit kuning. Oh iya tahu. Hati jarang sakit hati kuning. Lalu umur 1 bulan itu biasanya bayi punya jadwal pertama vaksin BCG. Vaksin BCG ini untuk mencegah penyakit TBC. Oh iya. TBC. Lalu dia juga pada umur 1 bulan itu mendapatkan vaksin polio 1. Ya, lalu polio 1 itu untuk mencegah penyakit polio tadi Bu. Polio lumpuh layuh itu seperti itu. Lalu umur 2 bulan bayi itu mendapatkan juga imunisasi DPT, HB, juga HB1, HBE1, polio 2, PCP 1 dan juga rotavirus. Ya, terusannya ya. Terusannya itu umur 2 bulan. Jadi tadi DPT itu untuk menjaga penyakit difteri,
tetanus, hepatitis B, meningitis, pneumonia, dan juga diare. Kalau diare ini biasanya rotavirus, kalau sekarang nama vaksinnya vaksin rotavirus. Itu untuk mencegah penyakit diare. Seperti itu. Kalau umur 3 bulan itu mendapatkan imunisasi lanjutan dosis 2 dari umur 2 bulan. Jadi yang dia dapat di 2 bulan tadi, di 3 bulan ada dosis kedua. Dapat lagi sama sebenarnya anunya. Jadi kayak rotavirus tuh rotavirus 2, kayak DPT, HB, HBS1, polio itu lanjutan. Lalu untuk di 3 bulan, di umur 4 bulan, mereka juga mendapatkan kembali imunisasi lanjutan. Yang dari tadi kan umur 2 bulan sudah dapat rotavirus 1, dapat DPT dan sebagainya, itu umur 4 bulan diberikan lagi untuk penguatan, meningkatkan dosis kekebalannya supaya memang nanti mencapai maksimal pada umur 3 bulan. Nah, 4 bulan. Lalu umur 9 bulan itu jadwalnya imunisasi campak MR, measles rubella. Itu umur 9 bulan. Kalau bayi umur 9 bulan baru kita kasih MR. Nah, MR dan juga polio, tapi polio yang disuntik. Kalau yang sebelumnya umur 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan itu ditetes. Iya benar. Ulun sering lihat yang tetes tuh. Ditetes. Seperti itu. Kalau umurnya sudah 18 bulan, itu dikasih lagi DPT dan juga campak lanjutan. Artinya campak ini ada 2, umur 9 bulan dan umur 18 bulan. Iya. Nah, seperti itu. Itu untuk sebagai mungkin jadi kita tuh booster lah, penguatan kembali untuk imun si bayi. Ya, kan dia mungkin dulu kekebalannya 25%. Lalu di dosis 2 jadi 50%. Di dosis 3 75%, dosis keempat 100%. Seperti itu. Supaya mungkin meningkat terus. Itu yang kita inginkan. Lalu imunisasi ini juga biasanya dilakukan pada anak sekolah. Bulan imunisasi anak sekolah biasanya dilakukan pada siswa SD dan sederajat, di mana kelas 1 itu dapat kembali imunisasi MR, campak tadi. Jadi hitungannya 3 kali, Pak ya? 3 kali. 9 bulan, 18 bulan, lalu SD kelas 1 itu dapat. Lalu dia juga dapat juga di kelas 1 itu DT, difteri dan tetanus. Lalu umur kelas 2 dan kelas 5 itu mendapatkan imunisasi tetanus, Bu. Tetanus dan difteri, DT. Nah, kelas 5 dan 6 sekarang ada program baru nih untuk anak-anak perempuan. Itu mendapat imunisasi HPV. HPV. Gunanya apa? Untuk mencegah kanker serviks. Benar-benar. Ini malah juga itu sih. Supaya kan kanker serviks ini merupakan penyakit yang menyerang atau perempuan, organ reproduksi perempuan itu yang menimbulkan kematian nomor 3 rasanya. Cukup tinggi katanya, cukup tinggi di Indonesia dan juga di dunia. Benar. Makanya pemerintah juga memasukkan imunisasi HPV ini mulai dari anak kelas 5 dan 6 SD, perempuan, khusus perempuan. SMP juga ya? SMP ya juga. Jadi sasarannya remaja ya? Remaja. Menuju balik lah ya. Malah kemarin saya lihat juga ada program Core Free. Iya benar. Ada kan? ASN ya. Yang Core itu cek kanker serviks. Cek kanker serviks dan juga imunisasi HPV. Tapi kayaknya bekerja sama dengan klinik, salah satu klinik. Berbayar loh. Berbayar, tapi kan kalau secara harganya lebih murah sih. Lebih murah itu karena diskon, karena dia bekerja sama dengan Core Free. Itu juga salah satunya sebenarnya ini HPV ini kanker serviks. Oh, jadi nggak hanya untuk remaja ya, buat orang dewasa sebenarnya. Orang dewasa juga. Karena itu yang paling efektif untuk mencegah kanker serviks. Dan penting jangan malu, Pak ya. Jangan malu. Seperti itu. Seperti itu, Bu Yanti. Berarti itu vaksin. Ulun juga sering lihat itu yang wanita usia subur juga dapat ya, Pak ya, vaksin ya. Karena dulu kan tidak pernah dapat. Kalau sekarang kan sudah beberapa tahun terakhir baru aja imunisasi HPV ini. Makanya untuk orang dewasa yang dulu tidak pernah dapat imunisasi HPV ini,
dilakukan pada orang dewasa. Seperti itu. Itu sama dengan vaksin mau menikah? Oh, enggak. Kalau mau menikah itu biasanya vaksin tetanus. Karena kan dulu tetanus itu kan dia pertolongan persalinan dulu kan agak ekstrim kan. Kalau dulu Bener sih. ada menggunakan alat apa itu kan tingginya kematian kalau dulu itu gara-gara tetanus. Iya. Makanya ada imunisasi untuk orang yang baru calon pengantin seperti itu. Gunanya seperti itu. Banyak juga jenis imunisasi Ya, kita ternyata Pak ya. banyak. Yang wajibnya aja 14 tadi. 14. Kalau memang kita mau lebihan banyaknya ada influenza, tapi benar. pemerintah belum memasukkan vaksin influenza itu sebagai salah satu yang rutin. Oke, nah apa namanya ya istilahnya reaksi pasca imunisasi nih Pak. Reaksi pasca imunisasi itu biasanya namanya KIPI. Nah kebanyakan orang tua tuh Pak memang dibilang takut tuh enggak juga kali ya, tapi mereka kayak nggak enak kalau lihat anaknya sakit. Iya, apalagi gini, kalau kita kan seorang ibu, seorang bapak, kalau anaknya sakit, itu kan kita sudah merasa seperti apa kayak gitu kan, ya ribet lah, panik juga panik dan sebagainya. Kadang kan anak-anak selesai imunisasi ini mereka kayak demam, kayak sakit, nangis terus kayak kadang gitu, rewel. Ya. Itu memang reaksi pada umumnya atau terus ada cara nggak sih biar nggak terlalu begitulah ya? Nih, itu sebenarnya kalau habis imunisasi ada timbul demam dan sebagainya itu biasanya wajar. Normal karena tubuh artinya kalau panas itu bereaksi. Berarti vaksinnya bagus nih. Dia bereaksi. Kenapa? Karena kan sebenarnya intinya vaksin itu sebenarnya virus yang telah dilemahkan. Benar. Jadi tubuh bereaksi untuk membentuk antibodi. Pakai virus tadi membentuk antibodi untuk melemahkan virus yang nantinya akan masuk kembali kan, yang dalam bentuk virus asli nih. Dia sudah membentuk antibodi. Jadi makanya reaksinya kadang-kadang demam. Nah, jadi terus di sini kayak lebam-lebam bekas suntikan. Lebam-lebam bekas suntikan itu kadang ada juga. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk mengatasi itu. Yang pertama efeknya itu sebenarnya kan demam ringan nih. Benar. Jadi itu sebenarnya wajar. Cara mengatasinya adalah satu, mungkin diberi ASI yang lebih sering ataupun air putih. Dikompres dengan air hangat di lipatan ketiak. Karena lipatan ketiaknya ada kelenjar apa kayak gitu yang namanya. Jadi itu bisa meredakan demam. Seperti itu. Jadi kompres di dalam ketiak dan diberi obat paracetamol, dosis bayi lah tentunya ya, atau ibuprofen juga bisa, tapi dengan sesuai dengan dosis yang sudah dianjurkan oleh dokter. Itu satu. Yang kedua, bengkak atau merah pada bekas suntikan. Itu biasanya anaknya jangan dipijat, Bu. Karena kadang-kadang ada pemberian vaksin itu kan yang di subkutan kulit. Memang sengaja di situ. Sengaja di situ karena memang cara terbaik di situ untuk efektivitas vaksin tadi. Memang baiknya kan ada yang jangan dipijat dulu, langsung dibiarkan dulu, lalu cukup dikompres dengan air dingin di area yang bengkak tadi. Seperti itu. Benar yang bengkaknya ya. Kadang-kadang imunisasi ada timbul sedikit kan di sini. Itu memang kita memberikan imunisasi di subkutan, di bawah kulit sebenarnya. Bukan di dasar seperti itu. Yang ketiga, kalau biasanya anak kan rewel nih, rewel itu hendaknya mungkin psikologis ya Bu ya. Kita beri pelukan, lalu beri kenyamanan lah pada anak itu biar dia nggak rewel. Biasanya 1 atau 2 hari demam itu biasanya hilang. Tapi kalau memang masih demam tinggi, hendaknya dibawa ke dokter. Seperti itu. Yang lebih berkompeten. Atau dibawa ke dokter ataupun ke puskesmas terdekat. Seperti itu. Oke, jadi intinya jangan takut imunisasi karena sebenarnya kita juga punya penanganannya dari dampak-dampak. Tubuh sudah bereaksi terlebih dulu untuk itu tadi, sebenarnya untuk membentuk antibodi yang sesuai dengan itu. Itu sebenarnya reaksi yang memang sebenarnya normal.
Oke, ini udah di segmen kedua, jadi kita akan break dulu. So, stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Oke, kembali lagi di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Kita masih ditemani oleh Pak Juhriadi. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Tentunya kita masih dalam program Ngopi Sehat, ngobrol pintar seputar kesehatan. Tadi kita udah membahas terkait pengertian imunisasi dan KIPI ya, dan tentunya kita tidak boleh takut nih membawa anak untuk imunisasi. Buat kepentingan kita si juga kan, buat anak, karena imunisasi itu salah satu hak anak. Biar karena dia mendapatkan haknya ya, jadi jangan sementang anak tidak bisa memilih, tiba-tiba orang tua cukup egois untuk tidak memberikan itu. Nggak bisa memilih, tiba-tiba orang tuanya cukup egois untuk tidak memberikan itu ya. Kalau hak itu kan sebenarnya anak nanti bisa menuntut, kalau sudah dia besar sudah bisa menuntut kalau orang tuanya. Oh iya, kenapa sih nggak dikasih imunisasi kenapa nggak dikasih imunisasi seperti itu. Benar. Salah satu imunisasi adalah imunisasi campak. Kayaknya di Kabupaten Balangan saat ini lagi gencar untuk penanganan campak nih Pak ya. Boleh disampaikan bagaimana sih pergerakan Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan untuk penanganan campak di Kabupaten Balangan? Boleh disampaikan Pak untuk bagaimana sih sejauh ini pergerakan dari Dinas Kesehatan sendiri untuk imunisasi campak ini, dan sejauh ini bagaimana untuk cara penanganannya, serta boleh disampaikan juga bahayanya Pak? Oke. Inggih, terima kasih Bu Yanti. Mungkin sedikit ulun menyampaikan bahwa campak atau morbili itu adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang sangat menular, dan itu disebabkan oleh virus. Penyakit ini sering dianggap remeh sebenarnya. Kenapa? Karena di kampung di kita itu biasanya disebut kerumut tadi. Iya, kerumut ya. Biasanya dimandi dengan banyu nyur, air kelapa dan itu sudah selesai. Karena tidak seperti itu sebenarnya. Kenapa? Sebenarnya ini berisiko menyebabkan komplikasi serius. Salah satunya apa? Itu bisa terjadi ke pneumonia. Pneumonia itu radang paru, ya kayak semacam asma, itu sebenarnya radang paru, dan juga bisa menyebabkan encephalitis, itu peradangan pada otak. Seperti itu. Dan itu kalau udah parah banget ya? Kalau udah parah bisa menyebabkan radang otak dan juga bisa menimbulkan kematian. Tapi memang pernah ada kasusnya Pak ya? Ada kasus. Kemarin baru-baru ini ada terjadi kasus kematian akibat penyakit campak ini. Malah ini dari orang dewasa, malah di tenaga medis. Tapi ini terjadi di daerah Pulau Jawa. Itu ada tenaga medis 3 orang meninggal akibat campak, dan juga komplikasinya terjadi ke pneumonia, sesak napas dan sebagainya. Seperti itu tadi. Jadi jangan disepelekan lah kalau campak ini, jangan bisa diremehkan seperti itu. Jadi ulun jelaskan lagi bahwa gejala utama campak itu biasanya akan muncul 7-14 hari setelah terpaparnya virus campak. Dan berkembang dalam beberapa fase sebenarnya. Dia itu berkembang dalam fase. Satu, fase awal itu mirip kayak flu. Artinya demam tinggi bisa mencapai 40 derajat Celcius. Seperti itu. Radang juga ya berarti. Batuk, pilek, serta matanya merah. Karena ada mata merah dan sensitif sekali terhadap cahaya. Seperti itu tuh tanda awal. Lalu ada bintik-bintik ruam lah, bintik-bintik ruam merah kemerahan. Seperti itu muncul bintik dan pusat di pipi, di mulut ataupun di sekitar mulut, itu mungkin 2-3 hari setelah gejala awal. Nah, fase yang ketiga tadi fase ruamnya Bu. Timbul ruam. Biasanya itu muncul setelah 3 atau sampai 5 hari setelah gejala awal, dan mulai berkembang dari belakang telinga. Belakang telinga sampai ke wajah. Seperti itu. Lalu menyebar ke leher, badan, hingga ke seluruh tubuh.
Seperti itu. Kalau sudah timbul ruam itu hampir dipastikan itu sudah kena campak. Nah, adapun cara penularannya campak ini yang pertama dia melalui percikan droplet. Droplet itu air liur yang keluar dari mulut kalau kita berbicara seperti itu. Itu droplet namanya. Yang itu penularan pertama. Yang kedua juga bisa melalui udara. Udara, percikan droplet tadi kan misalnya dari kita batuk, dari kita bersih, dari kita berbicara, seperti ini juga kan bisa. Lalu virus ini bertahan di udara dalam ruang tertutup hingga 2 jam. 2 jam bisa sampai bertahan di udara selama 2 jam. Lalu dia juga bisa kontak langsung, penularannya bisa juga melalui kontak langsung. Misalnya ada yang kena penyakit campak ini, kita kontak langsung menyentuh atau sebagainya. Misalnya tersentuh mulut, sentuh hidung ataupun mata, itu bisa terkena. Seperti itu. Adapun langkah-langkah penanganan untuk campak ini, penyakit ini sebenarnya virus kan. Kalau virus itu sebenarnya tidak ada obatnya. Rata-rata kalau disebabkan oleh virus itu tidak ada obatnya, tapi biasanya pengobatan dilakukan berdasarkan gejala. Contoh kayak badan panas, berarti diberi paracetamol, itu sesuai dengan resep dokter seperti itu. Nah, sebenarnya pencegahannya yang paling penting adalah kalau campak ini harus melakukan vaksinasi MR, measles rubella, itu yang harus dilakukan. Wajib banget, karena di dalam vaksin kan dia membentuk antibodi, dan dia membentuk pasukan sendiri di dalam tubuh untuk meminimalisir virus campak tadi. Dia bisa membunuh campak itu lewat dalam itu sebenarnya. Lalu kalau memang nanti langkah pencegahan penanganannya misalnya perawatan di rumah, kalau memang di rumah itu istirahat total. Di rumah istirahat total, misalnya ada bayi atau anak yang kena campak, istirahat total, banyak minum air, cairan untuk mencegah dehidrasi, biasanya juga ditambah dengan pemberian vitamin A. Vitamin A sesuai dengan petunjuk medis untuk mengurangi risiko komplikasi tadi. Kan biasanya menyerang mata nih, merah. Benar. Makanya itu diberi vitamin A. Lalu upaya pencegahan lagi isolasi. Misalnya ada yang penderita tadi, hendaknya dipisahkanlah dari orang lain. Nah, seperti itu. Terutama dari ibu hamil. Gitu Pak ya. Karena campak ini kan berbahaya kan ke ibu hamil. Kalau ada ibu hamil, enaknya kalau ada yang kena campak jangan dipisah lah. Karena takutnya nanti itu bisa menyebabkan tadi MR kan rubella aja, campak rubella. Komplikasi ke ibu hamil, anak di dalam perutnya kasihan, nanti bisa menyebabkan kebutaan dan sebagainya. Lalu yang jelas dibawa ke dokter kalau memang masih panasnya tinggi, masih ruam, masih sesak napas, lemas dan sebagainya. Segeralah bawa ke pelayanan kesehatan, ke dokter ataupun ke rumah sakit. Sebagai informasi tambahan, di Kabupaten Balangan dari Januari sampai April ini kami sudah melakukan pengiriman sampel penyakit suspek campak ini 70 sampel sudah kami kirim ke laboratorium di Banjarbaru, di Balai Besar Teknik Lingkungan di BTKL Banjarbaru. Itu terkonfirmasi laboratorium 31 orang terkena penyakit campak, artinya positif laboratorium 31 orang. 4 bulan Pak ya? 4 bulan. Karena penyebarannya yang luar biasa. Seperti itu. Di wilayah mana aja tuh Pak? Hampir di seluruh kecamatan ada. Cuma yang paling banyak di Kecamatan Paringin. Itu paling banyak. Adapun usaha-usaha kami Dinas Kesehatan selama ini yang jelas kami menggiatkan sosialisasi. Salah satunya mungkin ini dari kita ngopi sehat ini salah satu upaya penyebaran informasi kami supaya masyarakat lebih waspada terhadap penyebaran penyakit campak ini. Yang kedua, kami juga berupaya kemarin mencoba melakukan, mungkin nanti bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia untuk melakukan himbauan, seruan kepada masyarakat untuk melakukan imunisasi lengkap dan juga mungkin imunisasi campak. Itu kami coba
bekerja sama nanti dengan Majelis Ulama Indonesia, yang mungkin dengan mereka kita kan kita lingkungan kita di Balangan ini kan terkena dengan religiusnya, Bu ya. Jadi pendekatan Pendekatan agama ya. ke agama. Mudah-mudahan dengan itu bisa menggugah masyarakat untuk mau melakukan imunisasi terhadap bayi dan balitanya. Kemarin di Kecamatan Paringin itu juga kami melakukan imunisasi terhadap bayi dan anak sampai usia 13 tahun. Karena kan penyebaran sekolah sampai ke sekolah, karena kemarin penyebaran penyakit campak itu di Kecamatan Paringin agak melakukan terjadi peningkatan kasus. Jadi upaya pencegahan kami kan tadi salah satu upaya yang terbaik adalah melakukan imunisasi campak. Makanya kami lakukan di beberapa di desa itu, ada beberapa desa yang kami lakukan untuk imunisasi campak guna melakukan pencegahan terjadinya peningkatan kasus yang lebih signifikan lagi. Oke. Nah, imunisasi campak ini kan disarankan buat isolasi mandiri ya untuk yang parah. Dari 71 terduga kasus campak, penanganannya rata-rata memang mandiri atau ada penanganan dari fasilitas kesehatan? Rata-rata yang 71 itu sudah melakukan pengobatan di puskesmas dan juga di rumah sakit. Sudah ditangani. Kami juga tetap waspada kalau memang di daerah itu selama 1 bulan tetap kami pantau perkembangannya di daerah, misalnya di alamat ini. Jadi di situ kami juga pantau terus apakah ada di sekitar rumah mereka yang gejala panas, gejala yang mungkin sudah ada timbul ruam dan sebagainya, itu segera kami ambil sampelnya untuk dilakukan pemeriksaan dan juga dilakukan pengobatan seperti itu. Kalau sudah terkena, akhirnya penanganan aja lagi. Iya, penanganan seperti itu. Pernah kasus paling parah di Balangan apa, Pak? Asma ya, maksudnya campaknya ini sudah di tingkat asma atau di sebenarnya sampai ke, kalau sudah sampai masuk rumah sakit biasanya timbul ruam, sudah ada merah-kemerahan dan juga mungkin timbul pneumonia, Bu, sesak. Seperti itu. Makanya mereka sudah sampai ke rumah sakit, masuk rumah sakit. Oke, jadi memang penekanan lagi harus imunisasi. Pokoknya. Makanya ternyata dari beberapa kasus yang 70-an tadi, dari hasil penyelidikan epidemiologi kami, ternyata status imunisasinya banyak yang memang belum imunisasi campak. Rata-rata seperti itu. Jadi terpaksa dengan sangat mungkin kami juga melakukan imunisasi kejar. Artinya imunisasi kejar itu di beberapa desa yang sudah ada kasusnya, kami segera lakukan. Kalau memang usianya sudah mencukupi, kami lakukan imunisasi campak di beberapa desa yang sudah ada kasus-kasusnya. Walaupun artinya untuk kewaspadaan dini, biar penyebarannya juga tidak bisa kita minimalisir lebih cepat, seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan kita terkait campak ya, dan kita akan bertemu lagi di segmen berikutnya. So, kita break dulu dan stay tune di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Oke, kembali lagi di 91,3 FM Radio Gelora Sanggam, frekuensi musik dan informatif. Tentunya kita masih dalam program Ngopi Sehat ya, ngobrol pintar seputar kesehatan, dan kita masih ditemani oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan ya, dengan Pak Juryadi. Beliau adalah Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Dan tadi udah 3 segmen ya, dan ini tentunya kita udah berada di segmen terakhir, dan Pak Juryadi boleh disampaikan closing statementnya pada pembahasan kita pada hari ini. Assalamualaikum. Yang ini Bapak boleh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di closing statement hari ini di acara Ngopi Sehat, yang pertama, lakukan imunisasi bagi anak, karena itu hak anak untuk mereka tumbuh
kuat, sehat untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin global. Itu. Yang kedua, kalau memang nanti status imunisasinya belum lengkap, anak-anak yang bayi yang belum lengkap imunisasinya, segeralah lakukan imunisasi ke pelayanan kesehatan, di mana kami petugas kesehatan siap memberikan pelayanan yang terbaik buat anak ibu ataupun bayi dan yang belum melakukan imunisasi, karena kami siap melakukan pelayanan imunisasi baik di posyandu, di puskesmas, di rumah sakit, dan juga di pelayanan kesehatan lainnya. Mungkin itu yang artinya jangan pernah merasa pesimis, karena kami akan selalu melayani terhadap imunisasi, karena imunisasi adalah hak anak dan itu gratis. Dan itu gratis. Artinya pencegahan lebih bagus daripada kita mengobati. Karena itu jauh lebih efektif dan efisien dan ekonomis. Bener banget. Mungkin itu, Bu. Terima kasih Pak Juhriadi atas waktunya pada program Ngopi Sehat, dan ulun izin menyampaikan pesan ya. Jadi imunisasi ini bukan sekedar suntikan, dan ini adalah benteng pertama untuk melindungi anak kita dari penyakit berbahaya seperti campak, polio, difteri, hepatitis, dan TBC. Sekali terlindungi seumur hidup, jadi lebih tenang kalau sudah imunisasi tentunya. Jadi jangan tunda, jangan ragu imunisasi lengkap karena itu adalah hak anak, dan untuk orang tua dimohonkan kesadarannya untuk datang ke posyandu untuk imunisasi, dan tentunya layanan ini gratis. Jadi mari lindungi buah hati kita dan generasi balangan, karena anak sehat Indonesia kuat. Sampai jumpa lagi di program yang sama, dan saya Yanti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.